Selamat datang di TJLL Channel. Saya Faria Stuti, kali ini didampingi oleh Pak Faisal. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam rangka juga untuk belajar, dalam rangka untuk tahu apa yang kita tahu, karena kita belum tentu tahu apa yang kita tahu ya. Kemudian tahu untuk mengetahui apa yang kita tidak tahu. Nah, kali ini kita berbincang tentang logical fallacy, ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan sesat pikir. Nah, ada yang masih bilang, kenapa sih Bu pakai sesat pikir? Ya saya tidak tahu juga kok kenapa sesat pikir gitu. Jadi orang bisa berpikir, tapi pikirannya itu benar atau tidak. Jadi, semua orang bisa benar. Oh ya, ada kriterianya begitu ya. Dan yang kita bicarakan kali ini adalah logical fallacy yang sering terjadi di sekitar kita. Karena banyak sekali logical fallacy ini ya. Jadi di logical fallacy ini masuk biasanya dalam bagian logika. Dan itu penting sekali untuk argumentasi. Benar. Ya, argumentasi dalam sehari-hari dan argumentasi dalam menulis. Jadi kita harus tahu juga nih bagaimana cara menghindarkan sesat pikir ini muncul dalam tulisan kita dan tentu juga dalam argumentasi kita. Oke, sebelum itu ya, mungkin ada yang bertanya begini ya, kenapa sih tertarik belajar filsafat? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya ini ingin memperbaiki cara berpikir saya. Nah, saya pernah berdiskusi begitu waktu itu ada acara gitu ya, bahwa pembelajaran filsafat itu salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir. Jadi kita memang punya otak, akal ya, punya ya, tapi apakah kita terampil berpikir dan apakah cara berpikir kita benar itu belum tentu. Jadi pada waktu sekolah kan kita punya berteman ya, banyak orang kita lihat, apalagi kita kalau berdiskusi dengan orang yang mungkin bagus-bagus lah cara berpikirnya. Wah kok kita pikirnya kayak gini ya? Maka mungkin salah satu caranya adalah mengetahui apa yang kita tahu, mengetahui apa yang kita tidak tahu, dan belajar untuk memiliki cara berpikir yang mendalam dan juga menyeluruh. Dan salah satunya tadi adalah kembali ke logical fallacy, ini penting untuk diketahui. Baik, ada beberapa ya Pak Faisal ya, kita mencoba dulu. Ada 5 lah logical fallacy yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah hasty generalization. Ya. Nah, ini adalah model sesat pikir senangnya mengeneralisasi dari kasus yang hanya beberapa saja begitu ya. Jadi misalnya nih sekarang kita kan dengar nih kasus-kasus tentang di dunia pendidikan tinggi lah ya. Mungkin ada yang kasus pemalsuan nilai lah, kasus apa yang terjadi di perguruan tinggi lah ya. Jadi ada yang mungkin kebetulan misalnya universitasnya tuh terkait lah di situ ya. Adalah mungkin ada dosen yang bilang, wah kita harus bela, bagaimana tersinggung gimana. Sebenarnya tidak perlu gitu ya. Kenapa? Kalau kita begitu berarti cerminan bahwa kita itu suka generalisasi orang lain. Betul enggak? Kalau kita suka mengeneralisasi orang lain, maka itu terrefleksi dengan cara berpikir kita kan? Benar. Nah, tapi kalau kita tidak suka mengeneralisir orang lain, wah, kita pun pikir juga, tak mungkin orang tuh mengeneralisir, kan gitu. Itu kan hanya kasus-kasus tertentu, begitu. Benar. Jadi bukan berarti orang di situ semuanya seperti itu. Nah, itu kan banyak terjadi seperti itu ya. Itu seharusnya kita hindarkan juga ya, karena banyak terjadi itu seperti ya misalnya lulusan universitas ini korupsi. Ya kalau memang dia ada yang memang tertangkap KPK, ya itu fakta ya kan. Tapi kan bukan berarti semuanya seperti itu, begitu. Itu gimana Pak? Yang nomor 1 ini, hasty generalization. Jadi ya itu menurut saya kenapa kok misal satu institusi ternyata di situ ada satu oknum yang melakukan misal korupsi. Kadang kan, berarti institusi ini jelek. Sebenarnya kita itu tidak perlu tersinggung. Ya itu. Justru kalau menurut saya, Bu, yang tersinggung itu karena belum belajar ini tadi. Iya, atau kebiasaan tadi suka generalisasi orang lain. Gitu. Nah, terus gini juga, bicara terkait dengan logical fallacy ya. Jadi, mungkin kalau menurut saya logical fallacy itu bahasa sederhananya sesat pikir ya. Cuman
Kalau kata sesat pikir tuh kadang saya agak agak kasar ya. Mungkin Ah, mungkin kalau saya ini ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dengan apa yang disampaikan, divisualisasikan atau dipresentasikan gitu. Jadi tidak sesuai antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan. Jadi bicara logical fallacy ini sangat penting di era sekarang. Kenapa? Di era dulu itu informasi tidak banyak, gitu. Informasi tidak banyak sehingga yang muncul itu apa? Problematikanya yang muncul itu isu, gosip. Nah, problematika ini ada isu, ada gosip karena apa? Informasi tidak banyak. Nah, untuk menanggulangi ini maka dikeluarkanlah informasi ini, fakta ini, data ini. Nah, di era sekarang itu kadang saya terpikir gini, Bu. Eh, informasi dan data ini banyak sekali berseliweran. Nah, ini kan problematiknya karena informasi dan data ini banyak sekali berseliweran. Nah, itu problematiknya berubah, nggak kayak dulu. Kalau dulu problematiknya isu, kalau sekarang ini menurut saya problematiknya bagaimana apa namanya cara kita untuk mendapatkan sebuah fakta dari sebuah informasi. Dalam arti kalau salah jatuhnya logical fallacy. Misal begini, eh oke, tahun 2021, 2022, 2023. 2021 ke 2022 pertumbuhan ekonomi 6%. 2022 ke 2003 4%. 2003 ke 2004 mungkin anggap aja pertumbuhannya stuck aja ya. Pertumbuhannya naik aja 6% dari tahun ke tahun 6%, 7%, 8%. Nah, ini kan kadang mungkin sebenarnya kalau dari data ini kalau diinformasikan, kalau diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu mengalami kenaikan. Sebenarnya sesimpel itu ya. mm, Cuman kadang apa ya? Ya itu balik lagi. Menurut saya logical fallacy ini agak bahaya juga. Kadang ada yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2023 sampai 2024, nah itu kenaikannya tidak signifikan karena kenaikannya hanya 1%. Nah itu kan udah mulai arahnya. Nah, terus mm, mungkin yang mohon maaf yang mungkin tidak sepakat dengan itu atau mungkin ke ikut komunitas tertentu dan sebagainya, mandang pertumbuhannya justru sangat signifikan karena tumbuh dari tahun ke tahun dengan data yang sama. mm. Nah, ini kan bagaimana pola pikir kita sebagai akademisi terutama ya. Nah, itu harus harus netral gitu ya. Ini bahaya Ya, juga. Ah, oke. begitu. Ya, jadi memang perlu ya kita mengetahui lah di mana apa namanya tuh eh, yang kita sebut dengan sekri itu karena macam-macam kan dia sesat Benar, pikirnya benar, bagian ini benar. bagian itu ya bahkan sebenarnya yang tadi itu Hmm, ya Pak ya hmm, jadi yang mengenai data-data itu hmm. jadi ada tuh buku berjudul How to Lie with Statistics. Oh, Nah jadi itu kadang-kadang kalau misalnya pemerintah misalnya nah, supaya mengesankan itu bagaimana nih supaya kelihatan peningkatannya sangat luar biasa. ah, Grafiknya dibikin skala besar-besar gitu kan. Nah, itu ada tuh bukunya juga tuh. Jadi kadang-kadang suatu hal yang ilmu yang bagus tadi ya bisa digunakan untuk hal yang tidak bagus. Maka benar, kita perkritisan lah ya. benar. Critical thinking itu perlu sekali. Oke, Hmm, baik kita lanjut lagi ya. Tadi kan yang pertama ada hasty generalization. hmm, Orang yang suka mengeneralisir apa aja benar. ya. Nah, biasanya kalau pendekatan yang deduktif itu cenderungnya ke kesimpulan begitu ya. Nah, tapi hati-hatilah seperti itu ya. Generalisasi paling hanya untuk kasus tertentu ya. Tapi Oke. kalau pendekatan yang kualitatif, Hmm, jadi bagaimana cara menghindarkan hasil generalization? Maka hmm, kita menggunakan kata-kata seperti itu. hmm, Berdasarkan kasus dua kasus ini kah hanya mengatakan benar. sebagian atau beberapa bukan seluruhnya ya. Hmm, Wah, seperti itu hasil generalization. Kemudian yang kedua, hmm, appeal to authority. hmm. Nah, kita kan sering itu kadang-kadang kata presiden, Benar. kata dosen saya, kata ini. Ah, jadi dia pembenarannya itu melalui otoritas, bukan Hmm, isinya, hmm, tapi kata yang ngomong. benar. Nah, itu beda kan? Misalnya eh, berbeda. Kita tidak bisa membandingkan dengan Tuhan, Nabi itu beda ya. Ini yang semanusia, Hmm, appeal to authority. hmm, Nah, seperti itu. Nah, itu juga sesat pikir itu. benar. Harusnya yang kita sampaikan itu bukan kata siapa. Ya kita Hmm, harusnya punya argumentasi tersendiri kan benar, ya, benar. bukan kata siapa kan. Nanti udah dokter profesor kata dosen saya. Lah,
Jadi kalau dosennya kebetulan menyampaikan itu Hmm. tepat pada masa yang lalu ya, itu bukan muncul amal jariah, dosa jariah terus tuh, ya kan? Karena tidak kritis gitu loh ya. Benar. Karena kita menekankan seperti itu. Nah, itu appeal to authority. Oke, jadi apa ya? Appeal to authority itu walaupun di dunia akademis memang ya kalau yang ngomong profesor itu kemungkinannya benar pasti lebih tinggi. Cuman tidak serta-merta kebenarannya mutlak 100% kan tidak. Ya, Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa menurut profesor di ini, menurut dekan ini lah, menurut rektor dan sebagainya lah, itu kan sebenarnya perlu divalidasi juga ya. Nah, ya seharusnya dosen nggak usah ada benar gitu. nggak? Benar. Maka profesor sekali tidak seharusnya dilakukan Heeh, seperti itu, benar. kecuali buku. Mm-mm. Ya, misalnya kita buku menurut teori Adam Smith, teori ini, teori itu boleh lah. Nah, Tapi kok jangan per orang. benar. Nah, kalau authority ini kan cenderungnya per orang. Orang. Sementara dari buku itu pun perlu dikritisi kan. Tidak ada yang namanya teori itu selalu ada kelemahan lah begitu. Benar. Jadi sebaiknya memang mau siapapun dia, mau pejabat sampai ini, jangan sebegitu itu. Biar terus tidak usah. Jadi itu appeal to authority. Authority, ya. Yang perlu dipikirkan adalah betul enggak yang dia sampaikan itu? Argumentasinya betul enggak? Jadi jangan tunjuk orangnya. Benar. Kecuali kalau aturan itu bukan orang kan, peraturan kan? Berdasarkan peraturan nomor sekian, gitu, atau berdasarkan peraturan presiden. Tapi bukan presidennya kan? Nah, jadi jangan kadang-kadang kita itu sering menggunakan itu untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, itu yang salah. Kalau memperkuat ya pakai teori atau penelitian yang terdahulu segala macam. Tapi bukan kata si A, kata si B, kata ibu ini, kata ibu tuh, no. Tidak seperti itu. Itu appeal to authority ya. Jadi perlu kita hindarkan itu. Sehingga kita lakukan itu kan. Nah, karena kita kehabisan argumentasi supaya orang terima argumentasi kita sebutlah tuh nama itu. Kesannya kuat deh. Gitu. Padahal sebenarnya bukan nggak boleh seperti itu. Nah, itu. Jadi itu yang nomor 2 itu appeal to authority ya. Kemudian ini yang sering jadi ya. Ad populum. Yang paling banyak kita dengar itu yang benar. Wah, sering kan kayak gitu. Kesalahannya kita seringkali berada di tempat yang dimana argumen itu memang banyak salah. Lalu kita menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Kenapa benar? Karena banyak orang yang melakukannya. Karena banyak orang ngomong seperti itu. Apa problem? Nah, seperti itu. Bicara contoh gini ya. Sering nih, kadang-kadang ini kasus korupsi lah misalnya ya. Dikaitkan lah. Oh, yang korupsi itu banyaknya orang miskin. Siapa bilang? Korupsi besar itu dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan dan punya uang banyak. Benar. Jadi malah lari ke lain-lain. Makanya kalau pilih pejabat, pilih orang organisasi, pilih yang kaya. Nah, itu kan sudah itu ya akibatnya dampak dari kita sesat pikir kita itu kan. Karena kita banyak berpikir seperti itu. Kalau orang kaya tidak korup, siapa bilang dia tidak pernah baca kali? Ya kan? Coba yang ditangkap itu, memangnya orang miskin. Yang bertriliun-triliun itu memang orang miskin yang orang miskin itu korupsi yang seperti itu. Tapi gini Bu, yang agak itu ya contoh. Ya. Kalau bicara populum, jadi artinya kan. Ya, kebanyakannya itu dianggap sebagai benar. Tapi ya saya sepakat juga. Cuman kadang gini, saya tuh kadang kepikiran ini juga. Misal gini, apa namanya? Ini saya bukan ngomong agama ya, cuman bisa diaplikasikan di metodologi penelitian mungkin. Nah, kalau kita bicara di Islam tuh ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir tuh hadis yang periwayatnya itu saking banyaknya itu tidak diketahui jumlahnya. Saking banyaknya atau banyak orang yang mau meriwayatkan itu, ya. Banyak orang yang meriwayatkan tidak tahu jumlahnya. Jadi kalau hadis harus pas nih, ini yang periwayatnya ini. Jadi saking banyaknya periwayatnya itu jadi tidak bisa dihitung periwayatnya, saking banyak yang ngomong itu. Itu bisa dianggap sebagai suatu kata yang valid. Nah, itu mungkin hadis. Ini kan levelnya bukan selevel itu ya. Jadi makanya kita harus aware itu kan. Nah, jadi dan saya rasa memang banyak terjadi ya yang kisah yang ini kan karena dianggap apalagi lingkungannya itu kurang kondusif terhadap akademik
atmosfer lah misalnya begitu ya. Jadi contoh begini. Sering kali nih apa tujuan jadi dosen? Guru besar katanya. Lah, guru besar itu bukan tujuan, itu dampak. Nanti kalau udah jadi guru besar, lalu selesai gak ceritanya? Kan harus nulis lagi kan? Nggak mungkin begitu. Jadi itu kok kita tanya ya, oh harus punya cita-cita. Seharusnya itu bukan tujuan, itu salah ya. Itu bukan itu adalah dampak. Harusnya bercita-citalah menjadi orang menghasilkan karya-karya yang bagus. Tapi kayak di Indonesia aja kayak gitu ya. Kok dulu tidak kayak gitu loh. Ya jadi artinya bukan cita-cita guru besar itu. Itu adalah hanya impact. Nanti kok udah aja tercapai. Lalu nggak nulis. Kan ada tuh akhirnya kan dikti buat aturan. Kalau guru besarnya tidak ini, ada sanksinya. Kenapa? Karena dia sudah merasa mencapai cita-cita. Iya benar. Nah, jadi itu juga harus diluruskan ya. Cita-cita loh itu. Loh kalau gitu iya, saya rasa itu salah satu juga sesat pikir ya. Iya. Seharusnya Mungkin jangan itu ya, seperti Bu. itu. Makanya mungkin banyak profesor yang sepertinya secara artikel juga nggak terlalu banyak juga ya, mungkin karena itu ya. Kayaknya kan ini Eh, bercita-cita di guru besar. Selesai guru besar, selesai lah acaranya. iya. Selesai cita-citanya. Bukan begitu. Harusnya ya tidak seperti itulah ya. Jadi kok saya lihat sih di luar tidak kayak gitu. Nah, ya. Jadi dia tetap harus menghasilkan karya-karya yang jauh lebih banyak seharusnya ya. Bukan selesai lah cita-cita saya sudah tercapai begitu kan. Benar. Sama juga dengan merdeka. Kemerdekaan itu barulah titik awal dari satu pembangunan. Bukan cita-cita di awal merdeka, tapi mereka tuh alat untuk kita mencapai kehidupan yang lebih baik kan seperti gitu. Sama juga pendapatan, ya kan? Perlu kan kita uang, tapi bukan hidup itu bukan untuk uang kan? Benar. Uang itu membuat hidup kita menjadi lebih baik, iya. Sama juga dengan makan. Kan Benar. tujuan kita bukan untuk makan, tapi kita perlu makan. Nah sama seperti itu. Saya rasa ya tadi harusnya jangan cita-cita guru besar. Bukan begitu. Harusnya seorang dosen itu menghasilkan banyak karya ilmiah. Semakin banyak karya ilmiahnya, bukan cita. Itu dia dampak. Berbeda antara dampak dengan tujuan. Benar. Ya kan? Nah itu ya. Jadi itu ini apa namanya? Ad populum. Ya kan? Kalau sebagian orang merasa gitu, jadi terbiasa diulang-ulang. Karena yang lain juga ngomong kayak gitu katanya kan. Benar. Nah, jadi padahal itu enggak tepat di situ kan. Jadi jangan bercita-cita sebagai dosen, jangan bercita-cita sebagai guru besar, tetapi menciptakan karya-karya yang bagus ya, yang bermutu dan nanti itu akan menyusul. Ya, jadi kok dia bilang cita-citanya itu udah selesai, biarpun tidak bisa nulis, udah jadi guru besar gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lah itu. Tapi bukannya itu aja ya. Banyak sekali sebenarnya ad populum. Jadi kalau tadi saya contoh bagaimana cara kita melihat korupsi sebetulnya orang miskin tuh kalau lebih korup katanya itu kan juga salah. Tapi banyak orang berpikir seperti gitu loh. Sama gini juga, kemarin itu saya ngobrol dengan mungkin ya Pak Bayu ya, Kaprodi Ekisnya Erlangga. Ya. Dari obrolan dengan Pak Bayu itu saya merasa banyak dapat insight ya. Salah satunya ini terkait dengan artikel. Jadi ketika saya jadi dosen baru, itu kan publikasi itu kan paling nggak harus ada dan harus agak banyak lah ya. Nah itu saya kejar. Bukan dosen baru kok agak banyak semua dosen itu. Itu secara kuantitas saya kejar lah. Iya. Nah, terus setelah ketemu sama Pak Bayu kemarin, jadi kalau nulis artikel itu sebenarnya dari hati dan kita buat secara kualitasnya baiklah itu mulai dari situ arah betul. saya ke depan tuh kayaknya nulisnya arahnya ke arah kualitas. Iya harus begitu sebenarnya ya. Ya tapi sekarang banyak sekali jurnal-jurnal yang tidak pakai kualitas juga oke gitu kan. Harus menulis pakai jiwa gitu loh. Benar. Jadi kalau kita merasa kurang terampil dalam menulis, belajarlah cara menulis kan. Nah benar. Nah gitu. Nah kalau jadi arti ya, proses pembelajaran lah. Sebab kalau kita belajar menulis dengan hati, belajar kok tahu ya bahwa kita ini tidak terlalu tahu nulis ya, gitu kan ya. Nah, bagaimana apalagi misalnya nulisnya tuh misal dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya. Dalam bahasa Indonesia aja kacau balau gimana dalam bahasa Inggris. Harusnya kalau bisa diminta membaca ya, saya tidak mau membaca yang dalam bahasa Inggris kecuali yang kalau kita tahu bahasa Inggrisnya sangat bagus. Pusing bacanya ya. Jadi kalau menulis bahasa Indonesia saja dengan benar, itu aja sudah lebih bagus. Ya, berarti bahasa Inggrisnya pun nanti ya kalau perlu kita minta proofreader yang memang
native speaker supaya kualitas bagus. Hmm. Ya tadi kan berbeda ya kualitas tulisan kalau orang yang mengejar kualitas dengan yang kejar kuantitas, pokoknya ada. Hmm. Nah, kalau kita terbiasa dengan pokoknya ada, maka sampai kita senior pun pokoknya ada, seperti gitu. Jadi lebih baik mulailah dari mengejar kualitas itu adalah dari awal dan tidak mudah. Karena itu berproses kan, berproses seperti itu. Tapi kalau kita tidak berproses, ya segitu-gitu aja gitu kan. Ibu tapi merasa gini ya, saya jadi dosen tuh kayak nggak tahu ya, semakin ke sini itu semakin apa ya? Kayaknya saya semakin merasa perlu banyak belajar lagi. Oh iya, Ya, bener tambah sini, iya, tambah tahu banyak. benar sekali. Semakin banyak kita tahu, semakin terasa lah betapa sedikitnya yang kita Benar, ketahui. benar, Kan benar. gitu kan. Nah, jadi kalau yang merasa tahu banyak tuh berapa banyak sih dapatnya, dia mungkin taunya dikit, makanya taunya banyak. Kalau saya gitu, maka saya selalu ya, apalagi kita tuh tujuannya tuh ke tempat yang bagus-bagus ya. Aduh, kok rasanya saya kurang banyak benar kurangnya. Maka saya bilang, ya tadi semakin senior bukan berhenti belajar kita gitu kan. Semakin banyak belajar dan kalau sudah semakin tua, kalau kita malas belajar ya. Kalau saya gini, kalau dari muda malas belajar, maka dia akan semakin tua pergi semakin malas belajar. Makanya hati-hati itu kebiasaan kan? Kebiasaan. Kalau kita rajin terus menerus dan dengan kita tahu yang kita tuju tuh kualitasnya gini, maka kita akan terus belajar dan itu akan kita lakukan sampai senior nanti. Tapi kalau kita asal, maka budaya itu akan terus terbawa sampai ke senior juga. Makanya perlu diperhatikan lah. Jadi memang kalau saya selalu merasa begitu. Ya, selalu merasa bahwa kok sedikit sekali ya saya ketahui ya. Kok rasanya ngomongin orang kok orang itu kok ngomongnya apa enak banget gitu ya. Ya. Saya kok rasa cuma tahu dikit ya. Iya, gitu. benar, ya. Biasanya yang lebih percaya diri itu malah yang tahunya dikit gitu ya. Oke, itu apa? Ad populum ya tadi ya. Ya, Oke. Kayaknya banyak terjadi itu. Yang kemudian adalah ad hominem. Ini ke orang. Kita misalnya apa namanya jangan apa maksudnya hati-hati loh dengan dia ya. Salah terus kita nih. Nah gitu loh ya. Jadi apa namanya orang itu disebut bukan karena argumentasinya, Benar. tapi judgement terhadap orang itu. Nah, misalnya kalau misalnya mentang-mentang lulusan luar negeri gitu kan. Nah, itu kan bukan pada argumentasi yang disampaikan, tapi pada apa personality orang yang menyampaikan. Nah, itu juga tidak boleh. Coba kok dengar salah terus. Lah, kalau memang kita lihat, kalau memang salah, mengapa harus salah terus gitu kan? Nah, jadi itu juga salah satu sesat pikir. Benar. Hominem. Ya, jadi belum apa-apa, udah, wah, jangan dengan orang ini, nggak pernah benar dengan dia. Nah, jadi kita tidak melihat argumentasinya, tapi lihat pada orangnya. Nah, itu nggak boleh juga. Itu tidak boleh. Jadi ini kalau tadi apa namanya tadi kalau appeal to authority, kita mencari pembenaran dari orang, ya, dari ustadz ini, dari ini, sehingga kita tidak mengembangkan pemikiran yang kritis. Kalau ini enggak, kita menyalahkan orang yang menyampaikan. Bukan argumentasinya, kebalikannya kayak dikomunikasinya. Oh, jangan nih profesor nih. Oh, dia dosennya sangat disiplin, galak gini-gini. Loh, apa sih disiplin dia kan betul untuk yang ini. Dilihat dulu argumentasinya, bukan pada orangnya begitu. Nah, seperti itu ya. Sama juga kalau berarti ini ya, sama kayak kalau kita sebenarnya ngelihat orang-orang misal tersangka dan sebagainya, itu sebenarnya yang salah itu bukan personnya tapi karena kelakuan dia. Ya, seperti gitu kan? Ya. Walaupun kelakuannya tuh melekat pada dirinya. Makanya hati-hati, misal contoh gini lah. Kalau orang itu tak lengkap, apa namanya tuh? Istilahnya tuh, aduh nyebutnya tuh kalau yang rame-rame kena gebukin itu apa sebutnya? Tertangkap basah atau gimana lah ya, misalnya adalah kejadian, ada orang ambil tertangkap lah bisa tertangkap basah lah. Tertangkap basah, itu apa sih namanya? Apa istilahnya? Istilahnya gitu ya. Jadi kan orang tegal gebuk gitu kan ya. Nah, jadi ya itu kan juga harusnya jangan seperti kenapa? Itu ad populum. Semua orang gebukin. Ya kita ikut gembuk. Ikut gebuk ya. Ya kan? Itu kan
harusnya tidak seperti itu ya. Artinya kita ikut perilaku orang yang banyak. Nah seperti itu. Dan bisa juga tadi kepada ad hominem. Oh dia tuh kan orangnya memang suka pencuri. Nah, Padahal belum tentu loh dia sekarang ini mencuri gitu loh. Oh dia kan dikenal sebagai mencuri gitu loh. Nah makanya sebenarnya itu kita harus hati-hati gitu ad hominem itu. Jangan bawa orang, oh itu jangan itu dia strict banget tuh gitu, gini-gini. Nah seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan lah dari belajar ini ya, ad hominem tuh kita bisa membedakan mana yang sebenarnya argumen, mana yang perbuatan, mana yang persendia kan Iya itu. betul seperti itu. Jadi Jadi tidak sama itu. iya ini enggak, wah hati ini, wah misalnya jangan pilih dia ini gini-gini, seperti gitu. Nah seperti jadi artinya tuh apa ya? Kita lihat ad hominem itu lebih kepada individu, personality lah, personality ya. Jadi orang tidak melihat argumentasinya. Tapi karena personnya. Nah, jadi dia ya udahlah jangan perhatikan tuh argumentasi dia itu. Cuma dia yang pintar. Itu juga itu sesat pikir juga itu. Iya, iya. Macam dia yang pintar. Loh, perhatikan dulu argumentasinya. Ya kan? Bukan soal pintar atau tidak ngomong itu. Nah, tapi sering kan kita temukan dalam sehari-hari kan. Benar banget. Seperti itu. Banyak sekali yang kayak ini. Nah, kemudian yang terakhir ini, appeal to pity. Appeal to pity. Nah, kasihannya lah Bu, saya nih, saya kan dapat beasiswa apa tadi itu? Beasiswa mahasiswa tuh kalau apalah gitu ya. Kalau IPK saya rendah, nanti saya lanjut lagi nih beasiswa gitu. Lah, apa hubungannya dengan beasiswa itu dengan nilai? Jadi orang-orang yang berusaha menarik perhatian, ya itu kadang-kadang menghubungkannya dengan hal yang tidak sesuai gitu. Appeal to pity, menarik perhatian orang supaya kasihannya saya. Lah, kalau mau dapat nilai yang bagus, rajin belajar gitu kan ya, serius segala macam kan, bukan kasihannya saya ini mau DO, kasihannya saya mau beasiswa saya mau ditutup gitu ya, seperti itu appeal to pity, itu juga tidak bagus, itu sesat pikir juga. Di kampus tuh kalau itu banyak tuh di kampus. Ya, nah appeal to pity ya, jadi ya mahasiswa jangan seperti itu. Mahasiswa semester akhir ya Bu. Ya, jadi artinya yang orang-orang terdesak mungkin begitu ya. Nah, jadi itulah beberapa ya. Jadi ada di sini kita membahas tentang 5, sebenarnya banyak sekali, puluhan ya. Benar. Ya, jadi saya mempelajari ini juga dalam rangka tadi menulis, membuat argumentasi, terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat argumentasi. Bahkan ini nih ya, saya lihat di beberapa web-web universitas top dunia itu memang ini logical fallacy itu disampaikan lah ya di web itu ya, terutama untuk mahasiswa kalau S2, S3 gitu loh. Dan supaya terhindarkan dari hal yang seperti ini gitu. Sebenarnya S1 juga jangan seperti gitu kan, karena udah S1 gitu, S2, S3 nanti mungkin ya terus-terusan seperti gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita harus pelajari gitu kan. Saya juga ketawa gini waktu, oh betul ya, oh jadi sehingga kita bisa namakan ini, oh ini epopolem, ini ad hominem. Nah itu salah itu udah ya kan. Oh aja macam dia yang paling tahu, sering gitu kan. Nah itu artinya dia sudah melakukan ad hominem, dan itu salah satulah kesalahan logical fallacy. Sebenarnya logical fallacy ini kan umum ya kita bicarakan ya. Logical fallacy ini juga terjadi di mana-mana ya, ada ekonomi. Jadi ada buku misalnya logical fallacy in economics itu ada macam-macam gitu. Nah, jadi kok yang kita bicara ini adalah yang umum. Yang umum benar. Ya, jadi itulah yang bisa kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan juga bisa menghindarkan kita ya dari pemikiran seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin kita sering seperti itu, ya udah ketawain aja diri sendiri. Sekarang tidak lagi seperti itu gitu kan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada masa yang akan datang.